kita yang muslim takut ngelihat salib. Kadang kita aneh gitu, gereja dibangun atau ngelihat salib kita deg-degan. Mohon maaf, kadang kita aneh gitu, gereja dibangun atau ngelihat salib kita deg-degan. Mohon maaf. Pada saat hari ulang tahun RI yang ke-75 pada saat itu, di mana ada simbol yang menyerupai seperti salib, dan kita lihat sendiri bahwa ada begitu banyak penolakan dan kritikan terjadi di mana-mana. Nah, di dalam bagian ini saya mau tunjukkan kepada kita mengapa atau apa alasannya kenapa orang-orang Indonesia itu takut dan gemetar terhadap salib. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video ini, dan tentu video ini sangat menarik sekali untuk saudara simak. Oleh sebab itu jangan lewatkan, tonton sampai selesai video ini sehingga kita tidak salah paham dan juga kita boleh mengerti hal yang demikian. Nah, di dalam bagian ini saya mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video di mana beberapa hari yang lalu saya membuat satu video menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwa mayoritas orang-orang Indonesia itu takut, fobia, gemetar terhadap salib. Nah, di dalam bagian ini saya mau tunjukkan kepada kita mengapa atau apa alasannya kenapa orang-orang Indonesia itu takut dan gemetar terhadap salib. Nah, di dalam video ini saudara akan menemukan mengapa orang Indonesia takut terhadap salib. Oke teman-teman, sebelum kita lihat cuplikan video berikut ini, masih ingatkah kita kejadian atau fenomena yang terjadi pada saat hari ulang tahun RI yang ke-75 pada saat itu, di mana ada simbol yang menyerupai seperti salib, dan kita lihat sendiri bahwa ada begitu banyak penolakan dan kritikan terjadi di mana-mana. Ini memberikan satu bukti bagi kita bahwa orang Indonesia itu pada umumnya sepertinya mereka menunjukkan ketakutan, gemetaran mereka terhadap simbol atau terhadap salib itu sendiri. Nah, teman-teman, mari kita cek video ini dan kita akan melihat apa yang menjadi alasan mengapa orang-orang di mayoritas, secara khusus di Indonesia ini, takut terhadap sebuah salib. Mari kita saksikan video berikutnya. Kadang kita aneh gitu, gereja dibangun atau ngelihat salib kita deg-degan. Mohon maaf. Oke, dapat kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Bapak Habib ini, bahwa ternyata orang-orang Islam itu misalnya gereja dibangun dan di situ terpampang sebuah salib, dan melalui pernyataan beliau ini kita dapat menyatakan atau menyimpulkan bahwa ternyata orang-orang Indonesia mereka deg-degan, mereka takut terhadap salib Kristus. Oke, kita lanjut guys. Orang Kristennya aja gak segitunya tuh ngelihat salib. Kadang ya jelas lah Pak, kita tidak pernah takut terhadap salib, karena salib itu adalah simbol daripada kemenangan, di mana maut telah dikalahkan dan dosa telah diselesaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di sorga. Makanya jika teman-teman menonton video ini, segeralah ambil keputusan, terima Dia yang ada di atas kayu salib itu, yang telah mati di sana 2000 tahun lebih yang lalu, maka percaya kepadanya, maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Oke guys, kita lanjut lihat video ini. sebagian orang Kristen aja gak sampai gimana gitu ngelihat salib, gak sampai menghayati itu. Ya. Kalau kita yang muslim takut ngelihat salib, ngelihat gereja, aneh. Berarti keimanan lu itu belum kokoh. Nah, pernyataan dari Bapak Habib ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu mereka takut, gentar dan fobia terhadap salib. Luar biasa.
Silakan simpulkan sendiri guys, apa kira-kira saudara maknai apa yang dikatakan oleh Bapak Habib yang satu ini. Ayo kita lanjut lagi guys. Ya. Berarti cahaya di dalam diri lo itu belum penuh. Oke teman-teman, demikian saja video ini. Semoga tayangan ini boleh memberikan pemahaman, pengertian, dan kebenaran yang baru bagi kita semua sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video lagi, itu membuktikan bahwa orang-orang ini takut terhadap salib. Oke, mari kita saksikan. Coba bayangkan kalau baju Pirelli ini masuk masjid, coba sholat di sini. Berarti yang masuk apa dalam masjid? Masuk salib Pak Ustaz. Anak muda pakai salib. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian video ini. Di dalam video ini menunjukkan beberapa orang ini, mereka begitu fobia terhadap salib, mereka begitu gemetar, mereka begitu takut terhadap salib. Nah, saya sendiri kurang tahu apa yang menjadi alasan mereka, sehingga mereka itu begitu takut dan gentar melihat salib. Padahal itu hanya sebuah gambar, sebuah foto yang mungkin itu menempel di badan kita, misalnya menempel di baju, misalnya sebuah gambar, atau itu dipakai dalam bentuk kalung. Jadi mereka begitu takut, begitu gemetar terhadap sebuah salib. Oke teman-teman, jangan lewatkan video ini, tonton sampai selesai sehingga kita boleh menyaksikan sebuah kelucuan gitu ya dari beberapa mereka ini yang begitu fobia terhadap salib. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Salib kan dipakai ini loh, dipakai. Coba bayangkan kalau baju Pirelli ini masuk masjid, coba sholat di sini. Berarti yang masuk apa dalam masjid? Masuk salib Pak Ustaz. Anak muda pakai salib. Dan beberapa baju atau jersey bola itu di logonya itu ada tanda salib. Nggak boleh. Nabi SAW itu perintahkan untuk tanda-tanda seperti itu dibuang. Adi bin Hatim itu baru masuk Islam. Dia belum tahu kalau nggak boleh pakai salib. Dia datang di hadapan Nabi SAW, ngobrol dengan Nabi. Nabi lihat dia pakai salib. Nabi katakan, "Itra hazal wasan." Buang berhala itu. Oke, menurut pemahaman orang Islam, melalui beliau ini, apa yang dia sampaikan, jadi salib itu adalah sebuah berhala yang sama sekali itu tidak boleh. Nah, menurut teman-teman, sebuah berhala itu seperti apa sih? Nah, menurut saya, berhala itu, jikalau dia misalnya contoh, salib ini ditaruh di dalam masjid atau di rumah, lalu kita sujud kepadanya, lalu kita berdoa kepadanya, lalu kita menyembah atau menyanjung-nyanjungnya, nah itu atas disebut sebuah berhala. Tetapi kalau hanya sekedar seni, hanya sebuah gambar dan tidak diapa-apain, kita sependapat bahwa itu bukan berhala, tetapi hanya sebuah seni, hanya sebuah gambar yang ya biar saja, itu sebagai sesuatu hal yang tidak dipersoalkan. Nah seperti itu. Nah itu menurut saya tentang berhala ya. Nah bagaimana misalnya orang-orang yang pergi misalnya ke Arab Saudi, buang patung kamu itu. Nabi suruh buang salibnya tadi. Nggak boleh pakai salib seperti itu. Namun ini sesuatu yang wajar kalau di anak muda seperti ini, malah bangga ini. Wah ini baju jersinya ini bagus sekali, ini putih. Wah ini klub kesukaan saya lagi. Nah ini baju yang dibeli dari Al Haramain Ciledug. Nih ada lambangnya seperti yang saya lingkar ini. Nah, jadi teman-teman perhatikan di dalam motif baju ini ada sesuatu hal yang menyerupai salib, tetapi karena begitu fobianya, begitu takut, begitu gemetar terhadap salib, maka dia ambil keputusan, dia bakar ini baju. Ini sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang lucu gitu. Ayo kita lanjutkan video. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini sudah tidak pantas lagi dipakai ya, makanya sebaiknya kita musnahkan agar tidak tersimpan lagi di rumah kita, akan membawa pahala bagi kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
pemain seleduk. Oke teman-teman, demikian saja video ini. Kira-kira menurut saudara, setelah melihat video ini, apa pendapat Anda? Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa, dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.